anak-anak semuanya. Selamat pagi anak-anaknya Bu Guru yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, anak yang hebat ya. Nah, sekarang kita bertemu lagi dalam kesempatan yang berbahagia ini. Anak-anak, mari terlebih dahulu kita menghaturkan panganjali umat ya. Bersama-sama kita mulai. Om Swastiastu. Anak-anak, sekarang dalam pelajaran agama hari ini kita akan belajar tentang kitab suci. Kalau minggu yang kemarin Bu Guru mengajarkan tentang Trikaya Parisuda. Bagaimana anak-anak masih ingat dengan apa itu Trikaya Parisuda? Yaitu 3 perbuatan yang baik atau suci. Nah, ajaran Trikaya Parisuda itu harus kita laksanakan anak-anak dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, kalau manacita parisuda, anak-anak harus rajin sembahyang ya, rajin trisatya, kemudian berdoa sebelum melakukan aktivitas, itu manacita parisuda. Lalu contoh perilaku wacika parisuda, anak-anak berkata sopan, berkata lemah lembut ya kepada orang tua, kepada teman, kepada siapapun juga ya. Lalu kalau kayu ke parisuda, tangannya yang berulat, yaitu apa? Misalnya anak-anak membantu orang tua di rumah, menyapu, menyiram tanaman ya, merapikan tempat tidur, berdanau punya, itu termasuk kayu ke parisuda. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang kitab suci. Nah, sebelum mulai pelajaran, seperti biasa, guru akan ajak anak-anak untuk bernyanyi terlebih dahulu ya, supaya semangat. Bagaimana? Senang bernyanyi? Ya, ayo kita bernyanyi anak-anak. Ada 6 agama di Indonesia. Kitab sucinya pun berbeda-beda. Umat Hindu kitab sucinya Weda. Umat Buddha kitabnya Tripitaka. Umat Islam Al-Quran kitab sucinya. Umat Kristen Alkitab namanya. Dan Konghucu kitab sucinya Wujing. Itu semua menjadi pedoman hidup. Anak-anak, setelah tadi kalian bernyanyi bersama-sama ya. Sekarang mari kita mulai dengan pelajaran. Nah, di sini Bu Guru buatkan ringkasan ya anak-anak, supaya anak-anak lebih mudah belajar dan lebih cepat membacanya ya. Nah, ini lihat anak-anak, kitab suci ya. Kitab itu artinya buku, suci artinya ajaran agama atau ajaran kebenaran. Nah, dalam lagu tadi sudah dijelaskan bahwa di Indonesia itu ada berapa agama, Nana? Ya, ada 6 ya. Ada agama Hindu. Nah, kitab sucinya sudah tadi ya. Agama Hindu kitab sucinya Weda, agama Buddha kitab sucinya Tripitaka, agama Islam itu Al-Quran, agama Kristen Injil atau Alkitab, sedangkan Konghucu adalah kitab sucinya Wujing atau Suci. Anak-anak, nah, kitab suci agama Hindu adalah Weda yang disusun oleh Resi Wyasa. Weda juga disebut Daiwi
atau bahasa dewa. Weda itu berasal dari kata vid yang artinya mengetahui. Kita lanjut. Weda ditulis dengan bahasa Sanskerta, anak. Weda ditulis dengan huruf Dewanagari. Weda berasal dari Wahyu Sang Hyang Widi. Jadi, Weda adalah kitab suci yang berisi pengetahuan suci sebagai pedoman hidup umat Hindu. Anak-anak, Weda itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu Weda Sruti, yaitu berdasarkan pendengaran, sedangkan Weda Smrti berdasarkan ingatan. Selain kitab suci Weda, ada juga kitab suci yang lainnya seperti kitab Bhagavad Gita, kitab Ramayana, kitab Mahabharata. Nah, 7 resi yang menerima wahyu anak-anak disebut dengan Sapta Resi. Sekarang kita lanjut lagi. Nah, ini anak-anak, kita lanjut. Weda dikelompokkan menjadi 4, disebut Catur Weda, yaitu Rigweda isinya doa-doa pujaan, Samaweda isinya nyanyian pujaan, Yajurweda isinya tentang yadnya, Atharwaveda isinya mantra-mantra magis. Buku biasa ditulis oleh manusia yang pintar. Contoh dari buku biasa itu adalah kamus, buku cerita, majalah, resep masakan, koran, buku pelajaran. Nah, itu tadi ringkasannya, anak-anak. Sekarang kita akan belajar di buku LKS ya, untuk menjawab soal-soal ya. Nah, anak-anak, sekarang ambil buku LKS-nya, lihat halaman 51 anak-anak. Nah, di sana ada contoh-contoh dari kitab suci dan buku biasa. Nah, kalau kitab suci itu contohnya ini Tripitaka dan Weda. Tarik garis ya, ini kitab suci ini adalah ini Tripitaka dan Weda, itu kitab suci. Sedangkan kitab biasa, buku biasa contohnya adalah cerita kancil dan kamus ya. Anak-anak tarik garis yang rapi nanti ya. Baik, sekarang kita lanjutkan ke latihan soal menyilang, memilih A, B, C atau D yang paling benar. Nomor 1. Nah, nomor 1, kitab suci agama Hindu adalah Weda, silang A, anak-anak. C, anak-anak. Ya, silang C ya. Nomor 2, Weda berasal dari urat kata vid. Ya, vid itu artinya mengetahui. Nomor 3, vid artinya mengetahui, silang yang C. Nomor 4, sebutan orang suci agama Hindu adalah resi, silang yang D. Nomor 5, ajaran yang terdapat dalam kitab suci wajib dilaksanakan, nomor 5B. Nomor 6, Sapta Resi itu jumlahnya berapa? 7 anak-anak. Iya. Nomor 7, kitab suci Weda mengandung ajaran kebenaran, silang A. Nomor 8, isi kitab suci Weda merupakan kumpulan wahyu, anak-anak. Wahyu itu adalah kata-kata suci yang berasal dari Sang Hyang Widi. Nomor 9, buku pelajaran disusun oleh orang berpendidikan. Jadi buku pelajaran disusun oleh orang yang pintar. Tripitaka adalah kitab suci agama Buddha, silang. Kitab suci agama Kristen adalah Injil. Injil itu sama dengan Alkitab.
12. Semua kitab suci mengajarkan umatnya untuk selalu berbuat sesuai dengan ajaran agama. Silang ya. 13. Setiap agama pasti memiliki kitab suci. Kitab itu artinya buku ya anak, buku suci. Caturweda jumlahnya ada, catur itu 4 ya anak. Atharwa Weda disusun oleh Resi Sumantu. Jawabannya yang C. 16 anak-anak, 16 ya. Yajurweda berisi tentang Yajurweda, pengorbanan atau yadnya. 17. Resi yang mengelompokkan Weda menjadi 2 adalah Resi Manu anak-anak, Resi Manu. Nomor 18. Atharwa Weda disusun oleh Resi Sumantu. Nomor 19. Kitab yang menjadi sumber hukum Hindu adalah Weda. Dan nomor 20. Isi dari Weda Shruti adalah tentang wahyu. Nah, kemudian mengisi titik-titik anak-anak. Ajaran Weda bersifat sanatana, artinya kekal dan abadi. Ini tulis abadi anak-anak. Nomor 2, Weda Shruti adalah Weda yang berdasarkan pendengaran. Nomor 3, Sapta Resi artinya 7 resi. Nomor 4, wahyu Tuhan yang langsung didengar ditulis dalam Weda disebut Weda Shruti. Weda dikelompokkan menjadi Weda Shruti dan Weda Smrti. Shruti itu berdasarkan pendengaran, kalau Smrti berdasarkan ingatan. Weda yang disusun berdasarkan ingatan para resi disebut Weda Shruti, ingatan ya, berdasarkan ingatan Smrti ya. Weda yang berdasarkan ingatan Smrti. Nomor 7 ini sepertinya soalnya kurang tepat ya, salah ketik mungkin, Bu Guru ganti. Tadinya ditulis kitab tetapi Bu Guru ganti dengan sabda ya. Sabda suci diterima oleh para resi ya anak-anak. Sabda suci ya diterima oleh para resi. Resi itu adalah sebutan orang suci bagi agama Hindu. Nomor 8, cerita Mahabharata menceritakan Pandawa melawan Kaurawa. Nomor 9, buku yang dipelajari oleh murid disebut buku biasa. Nomor 10, isi kitab suci Weda selalu dilaksanakan dari waktu ke waktu. Nah, kemudian 4 Romawinya, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Sebutkan 3 kitab suci agama Hindu. Nah, anak-anak sudah bisa sendiri ya. Kemudian yang kedua, sebutkan resi yang menyusun Weda. Sudah ada di buku, nanti anak-anak lihat sendiri ya. Lalu yang nomor 3, sebutkan 3 contoh buku biasa. Sudah bisa anak-anak, nanti tulis sendiri. Nomor 4, sebutkan 3 resi yang menerima wahyu. Nah, sudah ada juga di bukunya, nanti lihat sendiri. Yang nomor 5, sebutkan 3 perbedaan buku biasa dan kitab Weda ya. Nah, jadi perbedaannya anak-anak, kalau kitab Weda itu ajaran agama. Kemudian kalau buku biasa itu adalah pelajaran ilmu pengetahuan ya. Kalau kitab suci Weda itu bersumber dari wahyu Tuhan. Kalau kitab biasa ditulis oleh orang pinter ya. Kalau kitab suci Weda ditulis oleh para resi ya. Nah, itulah tadi jawaban dari LKS sampai halaman 54 ya anak-anak. Nanti PR ini ya dikerjakan, minta tolong sama orang tuanya portofolionya ya. Nih
Nah, demikian tadi anak-anak pelajaran agama untuk hari ini. Bu Guru akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.